sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memanjatkan puja dan puji setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia, yang telah menghiasi hati kita dengan iman dan cinta pada ketaatan, dan dijadikannya kita benci dan tidak suka kepada kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan demikian semakin senang dan mudah jalan kita menuju surga, dan oleh itulah kita senang selalu berada di majelis ilmu, karena majelis itu membuat mudah masuk surga, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga senantiasa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, dan doa kita untuk para orang tua kita, ayah emak kita, saudara mara, teman-teman, para guru, ustadz-ustadzah, para alim ulama, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, sehingga senantiasa istiqamah sampai husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan ampunan dosa, diberikan kelapangan rahmat, serta diterima amal-amal salehnya. Dan khususnya Imam Muslim rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita mengaji kepadanya, menghadirkan kepada kita hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang terpilih, yang sahih, sehingga kita tinggal memahami, mendalami, mudah-mudahan mengamalkan dan mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masuk pada babu tahwilil qiblati minal qudsi ilal ka'bah, dari kitabul masajid wa mawadhi'is salah, yaitu bab tentang berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Bab ini menjelaskan kepada kita bahwa pada awalnya dulu kita atau kaum muslimin diperintahkan menghadap kiblat Baitul Maqdis. Kiblatnya ahlul kitab. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama untuk menarik hati mereka bahwa kita bukan bermusuhan pada asalnya, tapi adalah sama-sama menerima risalah langit. Diutus kepada kalian nabi, khususnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, dan kepada kami diutus pula saudara mereka, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya awak nak mendoke, tapi kono cuma pulau. Nah itu. Memang kalau dasar pencume itu ya hasad ini. Akhirnya mereka mencemooh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Nuwe kami. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam ingin berharap kepada Allah SWT, seperti dalam ayat taqalluba wajhika fis sama. Nabi sering memohon kepada Allah di atas, ya, supaya kiblatnya dikembalikan ke asal.
Karena pada asalnya inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah. Sungguhnya rumah pertama yang dijadikan untuk beribadah di atas muka bumi adalah terletak di Bakkah. Di izin dari Allah sekaligus perintah selamanya untuk menghadap Ka'bah. Nah, ini diceritakan oleh Imam Muslim melalui riwayat hadis-hadis berikut. Qala rahimahullah hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini sudah sering sekali, yaitu syekh yang paling banyak Imam Muslim meriwayatkan hadis daripadanya dalam kitab ini, lebih kurang 1200 hadis. Namanya siapa? Kau dah bolang bang? Abdullah bin Muhammad ibn lupa ya, bin Ibrahim ibn Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi. Abu Bakar sahibut tasanif, banyak menulis buku yang terkenal, di antara kitab tafsir dan kitab Al-Musannaf. Kitab Al-Musannaf. Nah, qala hadatsana Abul Ahwas, telah menceritakan kepada kami hadis ini Abul Ahwas. Ada kodok juga Abul Ahwas. Siapa nama Musa? Salam ibn Sulaim. Salam ibn Sulaim. Nah, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq. Abu Ishaq kalau meriwayatkan dari orang Kufah atau rawi daripadanya orang Kufah, maka dia adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Apa soal isma antu Abu Ishaq As-Sabi'i? Masih lupa juga. Jadi mau follow ulang tu ya. Yaitu salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis di Kufah. Di Kufah. Lupa tu ya. Yang pertama Az-Zuhri di Madinah. Oh, pertanyaan ku apa? Sabarlah, kini lah paham. Yang kedua, yang pertama Az-Zuhri, yang kedua Amru ibn Dinar di Makkah. Yang ketiga bin Abi Katsir Al-Yamami di Basrah. Taib. Sampai alul nih, capek pindah ke Kufah apa? Masih di Basrah. Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah Sadusi Al-Basri. Taib. Yang keempat Al-Ahmad. Siapa nama Al-Ahmash? Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili, Abu Muhammad Al-Kufi. Nah, yang ke-6 cakap apa mah? Abu Ishaq As-Sabi'i, Abdullah ibn Amr As-Sabi'i, Abu Ishaq Al-Hamdani Al-Kufi. Jadi dikenal dengan Abu Ishaq Al-Hamdani dan juga lebih dikenal dengan Abu Ishaq As-Sabi'i. Taib. Anil Bara' ibn Azib, dari Bara' ibn Azib, sahabat Nabi SAW, dia dan ayahnya sahabat Nabi SAW, radhiyallahu anhu, qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis, 16 syahran, selama 16 bulan. Di mana? Di Madinah. Di Madinah. Sewaktu di Mekah bisa mereka jemaah Masjidil Haram?
Apa dia enggak? Hah? Sebab pengurusnya beda kaji. Walaupun sama-sama haji. Pengurusnya apa dia kolak tu? Salah kan? Pengurusnya dengan Nabi beda-beda, beda kaji, beda haji, walaupun sama-sama haji. Ini pengurus Masjidil Haram waktu itu Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal. Jadi salah Nabi hanya karena Nabi beda kaji. Jadi belum bisa salat berjamaah di situ. Jelas ya? Jadi makanya di Madinah Nabi diizinkan untuk menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Supaya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah merasa dekat, supaya ikut. Karena pada asalnya mereka di Madinah itu karena berita dalam Taurat bahwasanya akan dibangkitkan seorang Rasul akhir zaman. Rasul akhir zaman nanti tempatnya di tanah yang payau airnya, kemudian banyak tanaman kurmanya, maka mereka temukanlah Madinah yang airnya payau, yang kurmanya banyak. Maka bertempatlah mereka di 3 tempat: Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani An-Nadir. Bani An-Nadir. Jadi selama 16 bulan tadi, tapi awak nak lokek, nak nariknya, awak lu kena cuma anda. Jadi akhirnya Nabi SAW pasca meminta kepada Allah SWT dikembalikan ke kiblat yang asal, yaitu Ka'bah Al-Musharrafah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi mulainya di Madinah. Mekah kemarin belum bisa karena beda kaji. Nabi bawa pemahaman serius ini saya. Allah mustahil. Antum yang sembarang weh. Nah, ya karena yang dihidupkan oleh yang mereka sebut Wahabi itu adalah warisan Nabi alaihissalam. Memang beda gaji memang. Orang ingin beragama dengan ajaran nenek moyang, kebiasaan turun temurun. Sedangkan Nabi kemudian diikuti oleh Wahabi ingin beribadah pas seperti yang diwahyukan, bukan pemahaman sendiri, tapi pemahaman yang dicontohkan langsung oleh Nabi alaihissalam. Kemarin kan sudah kita contohkan hadis Nabi dipahami dengan pemahaman Nabi alaihissalam dan para sahabatnya. Ma'asyiral kiram. Jadi selama berapa lama? 16 bulan. Hatta nazalatil ayah allati fi Al-Baqarah. Sampai turun ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yaitu ayat qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatran masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatran. Fanazalat ba'da ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fantalaqa rajulun minal qaumi famarra binasi minal ansar wa hum yusallun. Turun ayat ini setelah Nabi salat. Fantalaqa rajulun minal qaumi, lalu salah seorang dari laki-laki dari kaum itu, maksudnya dari sahabat Nabi alaihissalam, pergi marra binasin minal ansari wa hum yusallun. Lalu dia melewati orang-orang dari Ansar yang sedang salat. Fahaddatsahum, lalu dia sampaikan kepada mereka hadis itu atau kejadian itu. Fawallau wujuhum qibalal baiti, maka mereka langsung memalingkan wajah mereka menghadap ke Baitullah, menghadap ke
Baitullah yakni Baitullah yang ada di Makkah. Karena Baitul Maqdis kan Baitullah juga. Tapi ketika disebut al-bait di sini al-bait lil ahdi dzihni, yaitu sesuatu kalau orang sudah sebut al-bait Rabb hadzal bait, maknanya adalah Baitullah yang ada di Makkah. Berarti Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, siapa yang sedang sholat ini, ya, dan sholat apa yang mereka lakukan waktu itu, di hadis ini tidak dijelaskan. Di sinilah pentingnya meriwayatkan hadis dari berbagai jalur dan salurannya. Padahal kalau suku hadis ini selesai kan, tapi Imam Muslim menyebutkan hadis mengulang-ulang sanad tadi, karena di hadis lain ada tambahan keterangan. Naam, kita lanjutkan aja ya. Imam. Naam. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Muthanna. Gas masyhur je bang kodok sebut nama Muhammad ibnul Muthanna al-Basri Abu Musa al-Mulaqab biz-Zamin, digelar dengan Az-Zamin. Wa Abu Bakar ibn Khallad, dan Abu Bakar ibn Khallad. Aku jangan kau ngomong tak. Sama nama Musa Abu Bakar ibn Khallad masyhur. Imam Muslim apa lah? Yaitu Muhammad ibn Khallad ibn Kathir al-Khurasani thumma al-Basri. Al-Khurasani thumma al-Basri. Jami'an an Yahya, kedua-duanya Muhammad ibn Muthanna dengan Abu Bakar ibn Khallad sama-sama mereka dari Yahya. Wa manulu Yahya go. Wali mau ni ayat ayat Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan. Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan, salah satu dari imam al-Jarh wa Ta'dil wa Ilal al-Hadis. Dia dengan Abdurrahman ibn Mahdi, dengan Sufyan bin Uyainah, ini hampir-hampir keahlian hadisnya dan fikihnya sama. Cuman al-Qattan di Al-Jarh wa Ta'dil lebih menonjol. Jadi sampai dikatakan oleh al-a'immah seperti Ad-Darqutni, bila ketiga-tiga mereka ini mentautsik seorang rawi, maka pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Siapa tadi? Lalu polia. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi, tak tahu Abdurrahman ibn Mahdinya, yang menyebabkan Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Jadi orang kadang-kadang duit. Udah Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Hijaz. Naam. Tetapi kalau mereka berbeda, maka pendapat Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan dalam menilai para perawi. Ma'asyil kiram dia dan mereka ini lahir di tahun yang sama, wafat pun di tahun yang sama ketiga-tiganya. Yaitu wafatnya 198. Lahirnya saya tidak ingat je. Hah? Ada ingat? Bantu. Nah, kalau wafatnya saya hafal, tapi kalau lahirnya saya tidak hafal. Tapi lahir di tahun yang sama, wafat di tahun yang sama. Nah, Qala Ibnul Muthanna, berkata Ibnul Muthanna, haddatsana Yahya ibn Sa'id. Nah, di sini Ibnul Muthanna memakai sigat haddatsana. Artinya dia disampaikan hadis itu kepadanya di majelis bersamanya ada orang lain. Kemudian di situ disebutkan siapa Yahya tadi. Disebutkan siapa? Yahya, yaitu Yahya ibn Sa'id. Di situ kita tahu bahwa yang maksud adalah Yahya bin Sa'id al-Qattan. Kemudian an Sufyan dari Sufyan. Dari Sufyan. Siapa Sufyan di sini? Enggak benar Uyainah aja deh, Bang. Tadi saya pangkek nang lu. Jadi gurunya tu lebih tua pada itu. Nah, siapa enggak? Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Ats-Tsauri Abu Abdullah Al-Kufi, salah satu dari mufti
kaum muslimin di zamannya. Nah, terkadanglah ada 4 mufti di sezaman dengan itu. Sufyan ats-Tsauri di Irak, Al-Auza'i di Syam, Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, Malik ibn Anas di Hijaz. Nah, siapa non mazhabnya yang masih ada sampai sekarang? Mazhab Imam Malik. Tapi dia bakoi tuan-tuan wajib bermazhab. Iya. Apa dia masih koi mesti tinggi jo. Wajib bermazhab. Itu masabilah kami anti mazhab. Kita tidak anti mazhab. Buktinya Imam Malik kita pelajari. Tapi juga tidak mewajibkan mazhab. Makanya pendapat Laits kita terima, pendapat Sufyan ats-Tsauri kita pelajari, dan pendapat siapa lagi bang? Al-Auza'i. Jadi mereka itu semuanya termasuk Imam Malik melarang kita fanatik. Melarang kita fanatik. Tapi tidak pernah menghalangi kita belajar kepada para ulama selain mereka. Asal bukan ahli bid'ah. Ya, kalau ahli bid'ah itu tegang dia nang. Nya bid'ah kau sawat. Walaupun bid'ah sana. Walaupun bid'ah sana tetap usak. Babu banyak usak tu jadi bid'ah sana. Kena ya? Hah? berarti tidak dia. Saya tidur babantau. Kena ya? Kalau ada damai-damai lah sama seperserikatan ke bang ya. Tu jadi bid'ah sana berubah jadi. Kena ya? Tu jadi bid'ah hasanah tadi. Nah, kalau sebab itu tidak ada bid'ah hasanah non elok. Buang itu tonton gaden. Apa dia buang? Tapi bebas berpendapat. Saling memahami dogolan itu. Kan itu kan saling memahami. Antum katakan ada, saya katakan tidak. Sama-sama saling menghormati. Nah, salah dan bang? Salah bang? Nggak salah sabu aja langsung. Jadi setidak-tidaknya bid'ah hasanah mesti membuat orang berkhilaf, berselisih, kadang-kadang saling merendahkan dan menuduh. Kan ya? Nggak ngerti renyanya. Kan ya? Cuma belajar hadis mulai tahun Madinah nggak paham hadis renyanya. Ini dua belajar hadis paham lo berdakwah. Tak perlu cari. Toget dari tadi tu loh. Toget dari bid'ah hasanah. Jadi itu subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Dulu di zaman 3 abad pertama, zaman para imam, masuk bulan 8 gua, tidak pernah was-was wang. Kini lah was-was lah. Terbagi apa bang? Antara mencintai Nabi dengan yang dah mencintai Nabi, saling menuduh lah, kan ya? Padahal tanggal tak je joleh lah. Tanggal je tak pasti. Tapi awak lah bantah terjadi itu. Bila mulai bantah? Setelah diadakan. Dulu tak pernah orang berbantah. Sekarang mulai orang berbantah. Itu siapa nak kena solang? Akhirnya non banyak non monang. Non banyak non monang. Akhirnya itu lagi. Yang banyak yang mendominasi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka dia sebutkan siapa yang dimaksud dengan Sufyan dari Sufyan ats-Tsauri, salah satu dari mufti al-Islam di zamannya. Hadatsani Abu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq. Berarti ini mutaba'ah bagi riwayat sebelumnya. Sebelumnya Abul Ahwas meriwayatkan dari Abu Ishaq. Sekarang diikuti oleh Sufyan ats-Tsauri. Abu Ishaq as-Sabi'i yang tersebut dalam sanad sebelumnya, qala sami'tul Bara'ah, saya mendengar Al-Bara' yakni Ibnu Azib radhiyallahu anhuma yaqul, berkata, sallaina ma'a Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahran. Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Au 17 syahran, atau 17 bulan. Ini keraguan ini datang dari siapa ya? Nah, seperti dari Imam Ats-Tsauri. Tapi ini tidak bermasalah, karena yang dicari di sini bukan jumlahnya, tapi adalah kebenaran mereka pernah menghadap Baitul Maqdis. Nak 17 bulan, nak 16 bulan. Yang seperti ini tidak berpengaruh kepada sahih tidaknya hadis. Jelas? Sebagian kalau diraibkan hadis itu terjadi ittirab. Kalau ittirab itu bukan seperti ini, ya, atau mukhalafah tidak seperti ini. Nah, kecuali yang dimaksud angka. Kalau sekarang yang dimaksud adalah bahwa mereka pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Yang jelas 16 bulan sabit, 17 bulan diragukan karena ada keraguan atau. Nah, wallahu a'lam, mungkin itu dari Sufyan Ats-Tsauri, sebab yang sebelumnya rakannya dari Abu Ishaq juga dengan hanya menyebut 16 bulan. Taib, masih belum juga disebutkan siapa tadi yang diberitahukan tentang perpindahan kiblat. Kita baru berkisah tentang menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Berarti secara eksplisit, secara tidak langsung ada isyarat. Berarti setelah 16 bulan kemana? Ke Baitullah. Ya, seperti yang disebutkan di riwayat sebelumnya tadi, fawallu wujuhum nahwal baiti. Nah, Taib, qala hadatsana Syaiban ibn Farrukh, telah menceritakan kepada kami Syaiban ibn Farrukh, dikenal juga dengan Syaiban ibn Abi Syaibah. Syaiban ibn Abi Syaibah al-Ubulli al-Habati al-Basri. Qala hadatsana Abdul Aziz ibn Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muslim. Jangan cerita ngojo pokoknya. Abdul Aziz ibn Muslim al-Qasmali. Qala hadatsana Abdullah ibn Dinar, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Dinar an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Abdullah ibn Dinar masyhur. Nah, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibn Umar ibnul Khattab al-Adawi al-Qurashi radhiyallahu anhu an nabi. Tahwil, riwayat dengan sanad yang lain dari oleh Imam Muslim. Wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, yakni Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani. Ini juga termasuk guru Imam Muslim yang banyak diriwayatkan hadis daripadanya. Wal lafdhu lahu, lafaz yang diriwayatkan ini dari Qutaibah ibn Sa'id. An Malik ibn Anas, dari Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, salah satu dari imam mazhab yang 4 yang masyhur. Naam, an Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar al-Madani, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala bainama an-nasu fi salati subhi, ketika orang sedang salat subuh. Nah, berarti sudah riwayat ini menjelaskan salat apa tadi. Ini pentingnya menggabungkan hadis-hadis yang berkenaan dalam satu bab, yaitu sedang salat subuh di Quba. Oh, ternyata di Quba. Berarti sebenarnya kalau berdasarkan riwayat, masjid kiblatan itu Masjid Quba. Ini riwayat yang sahih. Tapi yang masyhur di kalangan ahlus sirah adalah Masjid Bani Salimah yang disebut Masjidil Kiblatan sekarang itu. Tapi bagaimanapun, nak manapun, tapi yang sabit fadilahnya adalah salat di Masjid Quba. Masjid Quba, karena dia masjid pertama
yang dibangun Nabi ketika sampai di Madinah. Disebut dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ya, bangun masjid atas ketakwaan. Di dalamnya fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu, yaitu di dalamnya terdapat orang-orang yang senang bersuci. Senang bersuci ini ditafsirkan senang bersuci karena sedang beribadah. Ada yang menafsirkan lagi bahwa mereka itu bila buang hajat menggunakan kedua media yaitu memakai batu dan juga memakai air. Jadi dipusi dulu dengan batu. Tahu dipusinya? Ya enggak tahan tuh. Jadi kan harus kalau banyak lu pusi tahu? Enggak tahu. Alhamdulillah. Hah? Bahasa itu. Nah, bahasa itu air. Nah. Jadi dipusi dengan batu, selepas itu dibasuh dengan air. Dibasuh dengan air. Sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan banyak pujian bagi ahli Quba. Nah, dan di Quba iz ja'ahum atin, tiba-tiba datang kepada mereka seseorang yang diutus Nabi alaihissalatu wassalam. Faqala, lalu dia katakan, buktinya dia katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailah, telah diturunkan kepadanya malam ini. Apa yang diturunkan? Ayat fawallu wujuhakum syatarah. Nah, waqad umira yastaqbilal ka'bata fastaqbaluha. Riwayat lain fastaqbiluha. Dua-duanya sahih. Riwayat fastaqbaluha, mereka langsung menghadap, dengan fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian. Dua-duanya sahih, tapi yang paling sesuai dengan siratnya adalah fastaqbiluha. Karena dia katakan Nabi telah diturunkan kepadanya ayat untuk menghadap Baitul Ka'bah, maka menghadaplah ke Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila Syam. Pada asalnya mereka menghadap ke Syam. Syam di mana posisinya? Bagi orang Madinah. Syam. Hah? Di hati. Kalau di hati apa roh? Utara sih. Berarti utara. Makanya bagi ahlul Madinah ketika disebutkan hadap buang hajat, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Sah? Lalu disuruh menghadap ke walakin syarriqu aw gharribu. Hadap ke timur atau hadap ke barat. Berarti tidak di barat je dah. Semua hadap ke barat. Kalau menghadap ke barat suara pun ada membelakangi kiblat je. Sah? Oleh sebab itu Syam letaknya di utara, sedangkan Makkah letaknya di selatan. Berarti mereka berputar, balik kanan gerak, balik kanan gerak 180 derajat. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, lalu mereka menghadapkan, awalnya mereka menghadap ke Syam, yakni Baitul Maqdis kan di Syam. Sah? Syam. Nah, fastadaru ilal Ka'bah, lalu mereka berbalik menghadap kiblat. Kalimat istadara itu dari dawaran. Dawaran artinya bundaran, berputar. Tapi kalau berpaling, inharafu atau insarafu, mereka berpaling. Tapi kalau karena dia berputar, maka disebut fastadaru. Mereka berputar ke belakang. Ya, ke belakang. Fastadaru ilal Ka'bah, lalu mereka berputar berbalik menghadap ke Ka'bah. Nah, dalam hadis ini terdapat bahwa solat yang dua kiblat
itu artinya satu solat dengan dua kiblat itu terjadi di Masjid Quba, dan solat subuh, dan waktu solat subuh. Sahih riwayatnya? Sahih. Apa dia sahih? Tu apa dia suasana lihat. Akhirnya itu kan. Kalau pilih Imam Muslim ada sahih tak? Imam Muslim sudah periksa sanadnya. Kau nak periksa tu tak? Ulang lihat. Syaiban ibn Farrukh. Siapa tadi? Al-Habati Al-Ubulli. Apa derajatnya? Saduq. Baik. Kemudian Abdul Aziz bin Muslim, thiqah. Abdullah bin Dinar juga thiqah. Abdullah bin Umar jangan tanya jual. Kan itu. Baik, sudah itu siapa lah? Qutaibah bin Sa'id, thiqah. Malik bin Anas, imam. Baik, Abdullah bin Dinar, thiqah. Abdullah bin Umar, thiqah. Itulah asar. Dah sahih? Alhamdulillah. Masya-Allah. Ya bang ya? Sana hadis sanunya ya. Dia awak mali-mali. Nah, walhamdulillah. Tapi kita azan dulu lah. Ini kita sempurnakan selepas azan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد الصلاة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam Muslim melanjutkan dengan hadis selanjutnya. Qala hadatsani Suwaid ibn Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Suwaid ibn Sa'id, Suwaid ibn Sa'id ibn Sahal ibn Shahrayar al-Hadatsani al-Anbari.
Qala hadatsani Hafs bin Maisarah, telah menceritakan kepada kami Hafs ibn Maisarah al-Uqaili. Hafs ibn Maisarah al-Uqaili as-San'ani. Al-Uqaili as-San'ani thumma al-Asqalani, nazilu Asqalan. An Musa ibn Uqbah, dari Musa ibn Uqbah al-Qurashi, Imamul Maghazi, imam dalam sirah nabawiyah dan maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam sirah, ahli di sirah nabawiyah, dan juga perawi yang thiqah. Nafi', dari Nafi' maula Ibni Umar, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Umar bin Khattab al-Adawi Abu Abdurrahman al-Qurashi, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahadul abadil al-arba'ah, dan salah satu dari sahabat atau ulama sahabat yang bernama Abdullah. Wa an Abdullah ibn Dinar, juga diriwayatkan oleh Uqbah atau Musa bin Uqbah dari Abdullah ibn Dinar, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala bainama an-nasu fi salatil ghadati idh ja'ahum rajulun bimithli hadits Malik. Ketika orang sedang salat ghadat, yaitu salat subuh. Jadi salat subuh ya disebut juga dengan salat al-ghadat. Di sini Imam Nawawi menyebutkan ini tanda bahwa menyebut salat subuh dengan salatul ghadat boleh. Sebab Imam Asy-Syafi'i mengatakannya makruh. Sebab Imam Syafi'i beralasan Nabi menyebutnya dengan salat subuh, Allah dan Al-Quran menyebut dengan salatul fajri. Ya, Allah dan Al-Quran menyebutnya dengan salat fajar, sedangkan Nabi dalam hadis menyebutnya salat subuh. Nah, ini datang dari kalangan sahabat Ibnu Umar. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa sesungguhnya tidak makruh menyebut salatul subuh dengan sebutan salatul ghadat, karena ghadat itu artinya waktu pagi. Dalam hadis, law anna ahdakum yatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqahu Allahu kama razaqat tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Taghdu yakni taghdu dari ghadat, berangkat pagi-pagi. Kan hadis kalau seandainya seorang benar-benar tawakal kepada Allah, pasti Allah beri dia rezeki seperti burung mendapatkan rezeki. Tapi caranya apa? Jangan lolok pagi. Nah, jangan lolok pagi. Ada unggi lolok pagi? Serius? Unggi ada lolok pagi? Enggak. Jadi taghdu khimasan, pergi keluar pagi-pagi mencari rezeki dalam keadaan lapar, tiba-tiba pulangnya di waktu sore sudah kenyang. Jadi memang harus berusaha, itu namanya tawakal. Kalau tidak apa, itu tawakul nama. Nah, jadi harus tawakal. Jadi kalimat taghdu artinya pergi di waktu pagi. Makanya boleh disebut salat subuh dengan salatul ghadat. Dan banyak hadis yang menyebutkan dengan istilah itu. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Imam Muslim melanjutkan, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, sudah masyhur, Abdullah bin Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Syaibah al-Absi Abu Bakar al-Kufi. Qala hadatsana Affan, telah menceritakan kepada kami Affan, itu Affan ibn Muslim as-Saffar, Affan ibn Muslim as-Saffar al-Basri. Naam. Qala hadatsana Hammad ibn Salamah, telah menceritakan kepada kami hadis ini Hammad ibn Salamah, ini Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Hammad ibn Salamah ibn Dinar Abu Salamah al-Basri, salah satu ulama besar di Basra di masanya. An Thabit, dari Thabit, itu Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani al-Basri, seorang ulama yang zuhud dan ahli ibadah,
An Anas, dari Anas, yani Anas ibn Malik ibn Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, yaitu salah satu juga dari sahabat Nabi yang paling banyak berikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi khadim Rasulullah selama 10 tahun dengan kesan yang indah semuanya. Radhiyallahu anhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa Baitul Maqdis. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis. Panazalat, lalu turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 149. Kami benar-benar telah melihat kamu sering memalingkan, membolak-balikkan wajah ke langit. Apa dia ke langitnya? Minta ke nanti yang di hati. Ya. Ini ada nyabutnya kiblat doa di hati. Ayo, apa dia ke hati mah doa? Kan ya? Iya, kiblat doa orang apa kita? Meminta. Iya, ke hati minta berarti yang dapat meminta dia tidak segera kiblat. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu jawablah dia. Nyawa solat mah ada Ka'bahnya. Sah? Itu berarti di situ Allah Taala. Kan tak makan Allah Taala nya dah. Ya? Kan tak minta ke Ka'bah dah. Nah. Jadi ketika minta kepada Allah, minta ke atas. Ni nak cahaya nak Allah di atas. Sampai dibuka hati bawah. Nah, saya itu lagi satu cahaya. Ni sampai no ke aras tak nampak Allah dah bawah. Kan tak boleh tengok begini lah. Tak dah kan? Tak je kan cahaya baru dah. Ni walaupun lah langsung tak cahaya ke Allah Ta'ala je Rasulullah, kecuali sesuai je pikiran, sesuai je perasaan, sesuai je keinginan. Itu pun cara. Payaknya kan tak cukup Al-Quran je hadis dia lah. Harus melalui logika sakit pula, bukan logika sehat. Nah, jadi hal-hal yang menurut kita logis, bagi mereka tidak logis. Itu apa cara? Logika adu logika. Mana kuat logika awak atau logika awak tu? Hah? Ngaku je lah weh. Kuat lah awak lah. Awak logika awak didukung oleh Al-Quran dan hadis. Logika mereka didukung oleh hadis. Jadi tidak benar. Kita yang mengatakan Allah di atas, yang di atas itu langsung. Kemudian yang pernah ke atas. Dan yang bolak-balik atas bawah. Sah Jibril yang beritahu. Kalau mereka siapa nyebut? Orang tak pernah kata. Sah? Orang tak pernah kata. Tak pernah kata tu di atas dia. Nah. Cita-cita hati tapi tak pernah kata. Berapa pernah jadi orang hati? Allah Ustaz. Makanya logika mereka lemah karena tidak didukung oleh fakta, oleh bukti, dalil dan hujjah. Kecuali logika yang sakit tadi, logika yang tidak sehat, tidak sampai akal dipotong. Dia ayat mengikut itu. Kalau akal sampai, nyak sabit tidak mesti yang di atas membutuhkan yang di bawah. Kalau ini tidak, kalau di atas pasti butuh yang di bawah. Lambat fikir nomor. Pikiran Yunani kuno, ya Yunani kuno. Kan banyak bang di hati awak kini tidak butuhkan di bawah, kan ya? Allah menciptakan malaikat, butuhkan malaikat? Kan tak lah? Orang tugas ngurus gunung, orang tugas ngurus hujan, orang ketugas catat apa? Catat amal. Allah Ta'ala tidak sambut dia lah. Tapi buat dia butuh? Tidak. Dia tidak butuh. Cuman hikmahnya menghendaki itu. Oleh sebab itu apa yang bono? Ijo nyabut. Ijo nyabut. Rasul nyabut. Sah? Jibril nyabut. Kalau ikut siapa nyabut? Dah ada lah. Bisikan syaitan. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian
Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami pasti akan memalingkan kamu ke kiblat yang engkau ridai, yaitu Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka menghadapkanlah atau hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Famarra rajulun min bani Salimah atau Bani Salamah wahum ruku'un fi salatil fajri, maka lewatlah seseorang dari Salamah, mereka sedang rukuk salat subuh. Waqad sallau rak'atan, dan mereka sudah salat 1 rakaat. Fanada ala innal qiblata qad huwilat famalu kama hum nahwal qiblah. Ingat, kata orang tadi, kiblat sudah dipalingkan ke Ka'bah. Tentu dia sebutkan tadi ke Baitullah. Nah, lalu mereka dalam keadaan salat berputar arah. Nah, hadis ini selain dia menunjukkan perpindahan kiblat, juga menunjukkan bahwa satu salat boleh waktu salat boleh berpindah kiblat. Tapi kapan? Ketika ternyata salah ijtihad. Jalannya salah dalam berijtihad. Jadi asal masuk je masjid, tak tanya-tanya dahulu langsung salat. Itu tak sah salat dah. Ini setelah kita cari, setelah kita tanyakan, setelah kita berijtihad, lah bisa ijtihad, abau solat. Ternyata sedang solat ada yang nyabik itu dok kamu jalai rujunya, ndak dok kamu karanya kan ya? Dia mau jalai kan makin mau kasih kan? Itu dia langsung je, ndak perlu membatalkan solat, karena dia sudah menghabiskan hematnya tadi. Dan kisah inilah terjadi atau menjadi sebab turunnya ayat fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka disitulah kiblat Allah. Bertakwil mah ya? Enggak, ini bukan takwil, tafsir. Ya, bukan takwil. Karena takwil itu bedanya dengan tafsir. Kalau tafsir itu menafsirkan kalimat atau kata dengan makna yang ada padanya. Salah satu makna yang ada padanya tanpa mengingkari makna yang asal. Asal makna wajah apa? Asal maknanya kalimat wajah apa? Wajah dak be. Muka. Tiur ya. Kalau capek ngantuk alun ha. Wajah maknanya muka. Tapi kadang-kadang disebut wajah arah ke depan. Sah? Tidak muka korang. Nah, makna itu ada dalam bahasa Arab. Maka menafsirkannya dengan salah satu maknanya, dengan tetap mengakui makna asalnya, itu bukan takwil yang dilarang. Itu adalah tafsir wa bayan. Adapun takwil yang dilakukan oleh orang-orang ahli kalam, tidak boleh Allah berwajah dah. Kan ya? Tidak boleh Allah berwajah, sehingga wajah dalam bab sifat dihilangkan. Di situlah mulai penyimpangan. Itu yang takwil. Kalau itu tidak takwil. Ataupun dinamakan takwil tidak masalah, tapi takwil yang berdalil. Apa sebab? Karena ayat ini turun berkenaan dengan para sahabat ketika dalam perjalanan hujan lobe waktu yai. Lah awak alu salat malam dulu, salat Isya. Sampai-sampai saking gelapnya tak nampak jari di depan dah. Gigi kawan pun tak nampak. Saking gelapnya. Coba bayangkan. Akhirnya mereka berjihad masing-masing. Tak lo sepakat mereka. Nyediain ke kami. Tak sikonya. Akhirnya solat
masing menghadap kiblat masing-masing. Di pagi hari kosan salah sodoh. salah sodoh. Apa cara? Oh katulah lebih. Maka dikadukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunlah ayat tadi menjawab, kamono pun kalian menghadap, tetap menghadap Allah. Alhamdulillah. Jelas ya? Maka diartikanlah itu dengan kiblat. Salah kaci Ibn Abbas menafsirkan kiblat? Enggak, memang pertanyaannya tentang kiblat, bukan tentang wajah Allah. Ayat itu memang tentang kiblat salat. Nah, jelas ya? Jadi diulang salat lihat? Enggak. Kalau sudah kita sudah berusaha untuk mencari kiblat, ya lah bawa apa gaya apa namanya? Kompas. Lah batanyong lo ke wang situ. Kalau nak buat tempat tanya dia, nggak tanya ke imu, nak habis jawab dia lah. Kan ya, hanya ososo komai gua ha. Kan ya, nya tadi matai tensitan tabi, berarti komai. Kan boleh aja. Lah habis imek salat kita. Tiba-tiba pagi san. Pasal tak sedaya kadang salat. Insya-Allah tak perlu diulang. Jadi yang itu yang maksudnya. Atau ketika solat ada yang ingatkan kiblat tak ke situ, maka tak perlu dibatalkan solat. Tapi dengan catatan tadi kita sudah berusaha sungguh-sungguh. Tapi kalau sembarangan enggak, harus ulang solat. Ya, kalau sembarangan enggak ada uzurnya. Tapi harus sudah berusaha. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal ini seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai ompek kali pun tuku kiblat tak masalah. Ompek kali kalau datang uang ada kamainya, wadah lo kakian datang lain kamainya. Mana tentu kan memang kan ada terjadi khilaf mereka kan ponanya. Contoh itu kan tak pernah, tapi orang bebezo arah kiblat kan nampak dah, okey? Don't kok kian kesal ke besar kan? Tak ada waswan di perjalanan. Nah, akhirnya tidak ada yang tahu satu pun. Akhirnya datang orang yang tak tahu tapi seperti orang tak tahu. Awalnya tak tentu baiklah tadi. Makanya tanya uang sosek, tanya ke orang tak tentu, tambah sosek. Akhirnya datang orang non tentu, bos sabun dah. Fahamnya? Jadi kalau awak dah sosek, jangan tanya ke orang tak tentu. Jangan tanya ke orang tak tentu. Atau jangan tanya ke orang kalau orang tu dikenal di situ tak ada orang tak tentu dia. Fahamnya? Kabarnya kalau di Mesir kan, di Mosul, kalau bertanya jalan ke Inyo, iya kalau orang biasa ya, jangan tanya orang tambah sosek wadah. Itulah kebiasaan orang situ. Kabar kan tidak pasti dengar. Tidak ada orang tak tentu daerah. Syekh, mana jalan ke apanya? Ke kampus itunya? Tak-taknya. Jalan lurus, beko simpang belok kanan. Jadi itu ada simpang lo belok kanan juga. Beko belok kiri. Bosok lampu merah terakhir, belok kanan situ tiannya. Kosan bang ke si kosan. Misalnya warnanya mana pun kadang juga kan? Ya, boleh tu kalau tu tauin kakian. Bosok simpang situ gua, belok kanannya. Harusnya belok kiri ya, semua belok kanan. U-turn belok kanan masuk dalam Ali Rashid. Sampai beko 8 tan. Ada simpang 3 ya, belong ke kanannya. Tahu lah sampai simpang panjang. Dia anggap dosa dia enggak ada. Dia anggap dosa dia enggak ada. Contoh itu. Sampai jadi anekdot gitu. Berarti saking banyaknya jadi anekdot orang. Jadi kalau tanya jalan jangan tanya ke Mesir ndaknya. Tambah sosek orang. Tentu tak semua, pasti ada yang jujur, pasti ada. Jadi kalau nak tanya tengok syekh lah kena ya payah ambil zong syekh sitan. Iya basaban lah sodo.
Bajuba sodo, isbal juga sodo. Syekh pun isbal juga situ. Nah, wallahu musta'an. Bezo kalau contoh di Arab Saudi agak bezo syekh kena. Kalau syekh itu pasti bajanggui. Sudah itu pasti ndak isbal. Nah lebih pasti ndak mokok. Kalau di Mesir masih banyak syekh yang mokok, masih banyak syekh yang isbal, masih banyak syekh yang ndak bajanggui. Jadi agak payah aja kena dah. Jadi ndak bisa aku bajanggui syekh ndak. Nah itu loh. Jadi barangkali dari air mukanya kan orang yang bertakwa itu nampak jadi muka kan, jujur itu lihat dari muka mereka. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat, hadis ini banyak faedahnya. Pertama memang kiblat itu Allah yang mengaturnya, kemana disuruh ke situ kita menghadap. Yang kedua, menghadap kiblat itu adalah ketaatan, bukan karena kita mempertuhankan batu atau kiblat, itu tidak. Justru kalau tidak disuruh oleh Allah kita tidak lakukan, tapi karena disuruhnya kita menghadap ke situ. Makanya munasabah setelah ini nanti Imam Muslim membawakan hadis-hadis larangan menghadap ke kuburan, larangan membangun masjid di kuburan atau membangun kuburan dalam masjid. Apa sebab? Munasabah. Iko yang disuruh, iko nan toga. Awak lain disuruh. Nah itu masalah. Termasuk membuat gambar beko di musajid. Buat gambar-gambar syekh. Ada musajid bergambar syekh eh? Lai di kiblat bono. Jadi kan solat mandang ke syekh dulu. Nalai khusyuk dehnya. Dia khusyuk karena Allah atau khusyuk karena syekh? Syaitan mengalui main. Jadi oleh sebab itu awak harus halus juga permainan kita. Ya, harus juga halus main kita. Jadi kita harus paham strategi syaitan itu. Jelas? Makanya kita belajar ilmu. Tapi ilmu setelah tunjung jangan batang kau juh. Nya batang kau la tagang dek Nabi hadap kuburan, asal buat kuburan situ nya. Nak lejan solat Wahabi situ. Tiri. Memang leh bodoh je nomor. Nabi jen solat menghadap kuburan. Hanya gitu nyerah, buat kuburan situ suak. Ya, nak jen salat uang. Allah musta'an. Nabi ditentangnya, bapa coror. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada para hamba-hambanya, dan khususnya kita yang memang kita sedang dan sering mencari hidayah itu. Dan kalau dapat jangan dilepas. Dapat jangan dilepas. Ya. Sebab banyak orang yang merayu, banyak orang yang membawa subuhat, banyak orang yang ingin memperdaya kita. Tak apa-apa rurianya, yang haram tak apa-apa rurianya. Ke yang dianjurkan, jangan kuat-kuat bono lehnya, sunat doanya. Itulah. Yang diharamkan tak apa-apa nyerah. Dan lain suara Nabi, tak perlu bono rurah. Tak penting diamalkan. Larangan Nabi dilanggar, suruh Nabi ditinggal, ataupun tinggalnya hawa nafsu. Makanya semakin banyak kita berkelahi, semakin banyak kita berselisih. Terima kasih dan mohon maaf. Tidak ada pertanyaan itu ya? Tidak ada deh. Alhamdulillah. Berarti tolong. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.